Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Tami, kelas D Stambuk A401 18058. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN. Sebelum membahas lebih lanjut, apakah kalian tahu sejarah ASEAN? ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 lewat Deklarasi Bangkok oleh beberapa negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan budaya, dan kemajuan sosial dari negara-negara anggotanya. Negara-negara anggota ASEAN yang saat ini masih aktif adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar. Adanya keinginan kuat dari para pendirinya untuk menciptakan ASEAN sebagai kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut dikarenakan situasi di kawasan pada era 1960 dihadapkan pada situasi rawan konflik, mengingat saat itu terjadi perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antara negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Ini adalah contoh gambar penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh beberapa menteri dari beberapa negara, yaitu negara Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kenapa Indonesia bisa bergabung dengan ASEAN? Ada yang tahu? Karena Indonesia memiliki persamaan letak geografis, dasar kebudayaan, nasib, dan kepentingan di berbagai bidang dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN. Bagian A, kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di negara-negara dengan meningkatkan perdagangan antar negara. Peningkatan perdagangan ini dilakukan dengan mempermudah ekspor dan impor dalam konteks perdagangan bebas dengan mengurangi bea masuk dan hambatan lainnya. Organisasi yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi ini adalah WTO, atau singkatan dari World Trade Organization. Bagian B, kerjasama di bidang politik. Kerjasama dalam bidang politik bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Kerjasama ini dilakukan dengan kerjasama antar pemerintahan, misalnya berupa perjanjian atau aliansi militer. Organisasi yang bergerak di bidang kerjasama politik misalnya adalah ASEAN dan PBB. PBB misalnya mengirimkan penjaga perdamaian ke wilayah konflik. Kemudian bagian C, yaitu di bidang sosial. Kerjasama di bidang sosial bertujuan memberi bantuan pada negara yang dilanda bencana untuk meringankan beban rakyatnya dan menanggulangi bencana tersebut. Contohnya seperti bantuan yang diberikan negara sahabat ke Indonesia saat terjadi musibah gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Organisasi yang bergerak di bidang kerjasama sosial misalnya adalah Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Kemudian bagian D, yaitu di bidang budaya. Kerjasama di bidang budaya bertujuan merawat warisan budaya seperti bangunan kuno, literatur sejarah, dan karya seni. Contoh kerjasama ini misalnya adalah pelestarian cagar budaya seperti renovasi Candi Borobudur yang dibantu oleh negara asing dan pertukaran kesenian seperti pertunjukan gamelan di luar negeri. Organisasi yang bergerak di bidang kerjasama ini adalah UNESCO. Bagian E, di bidang teknologi. Kerjasama di bidang teknologi ini bertujuan mempermudah pengiriman barang melalui teknologi, pengiriman tenaga kerja, dan saling bertukar barang teknologi. Kemudian bagian F, yaitu di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang ini bertujuan meningkatkan pendidikan dan mengatasi buta huruf, ketertinggalan, dan membantu persebaran ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.